Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sang Pejuang, channel yang menyajikan seputar alat berat ekskavator. Hari ini saya istirahat dulu karena udah setengah hari. Jadi saya suruh helper saya untuk nyerap, karena dia udah lumayan lah bisa membantu dikit-dikit. Ini dia prosesnya, dia buat terasan. Nah, ini terasan tadi dari pagi tadi kan. Nah, ini dari atas sana 2 3 baru 3 paret 3 teras. Nah, lumayan panjang ya. Nah, kondisi kayunya kayak gini ya. Ini kayu kecil ya, tinggi-tinggi karet. Ini masyarakat menyerahkan karet, lahan karet. Kami karetnya ini, pohon karetnya jarang-jarang. Di sini lahannya kurang lebih 5 hektar, tapi karetnya paling ada sekitar 100 batang lah, karet nggak nyampe. Nah, karetnya karet lokal, bukan karet unggul. Ini saya suruh nyerap sebentar, saya istirahat makan biar cepat pandai ya. Kalau udah pandai nanti kan enak juga kita. Jadi selain kita bisa istirahat gini, sekalian kita nunggu info-info dari kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan ada lowongan di luar bisa kita kirim, karena helper saya di sini sudah 3 orang. 3 orang sudah saya kirim, alhamdulillah sudah bawa sendiri sekarang. Ini helper yang keempat. Mudah-mudahan Pandai ini udah 2 bulanan sama saya didik. Saya lihat pukulannya lumayan lah, bisa kerja. Tapi kalau saya itu pribadi, bukan kerjanya dulu yang saya kejar, tapi jaga alat. Walaupun pandai kerja tapi tidak pandai jaga alat itu percuma ya. Tapi kalau pandai jaga alat, otomatis dia bisa kerja. Karena di mana-mana itu perusahaan ataupun kontraktor pasti melihat kondisi alatnya. Apalagi ini alat saya, ini alat baru berapa bulan ya, baru ayamnya sekarang 600-an, termasuk baru. Memang kurang lebih 3 bulanan lah saya bawa ya, kurang lebih lah itu. Nah, alat saya yang lama, yang baru juga itu diganti dengan bos. Jadi bos ini sistemnya, bos saya ini alatnya 2 tahun umurnya pasti dijual, rusak nggak rusak pasti dijual, ganti baru lagi, karena dia nggak mau ngambil risiko spare part. Betul juga kalau kita pikir kan. Jadi dia tuh sistemnya, bos saya ini alatnya umur 2 tahun pasti dijual ke bos-bos lain, dia ngambil baru lagi. Tapi yang saya bawa dulu tuh Hitachi ya, Hitachi 110. Awalnya dulu 138, itu kurang lebih 1 tahun saya bawa, ganti dengan 110 baru lagi. 110 2 tahun lebih sedikit saya bawa, dijual, ganti lagi dengan Komatsu ini 135 model terbaru. Selindir bucketnya aja terbalik ya, rootnya di atas. Biasanya kan root bucket kan di bawah, ini di atas. Jadi kalau untuk ngerja lahan seperti ini termasuk aman lah ya, agak aman sedikit, karena kita berperang dengan kayu. Dia otomatis kalau rootnya di atas kan jauh dari jangkauan kayu. Jadi kita tetap hati-hati lah ya. Nah, dia kondisi ataupun
proses belajarnya. Mudah-mudahan cepat pandai ya, karena saya targetkan dia nih 5 bulan lah ya. Sekarang sih udah bisa bekerja, tapi teknik kerja itu kan masih jauh lah ya, baru 2 bulanan. Jadi saya targetkan 5 bulan lah ya, kurang lebih 3 bulan lagi. Mudah-mudahan insya Allah saya kirim keluar dari perusahaan ini, karena kita helper itu kan mau jadi operator juga. Karena kita ini sebagai operator kan awalnya juga helper, karena saya dulu pun helper juga, cuma saya helper dulu hanya 2 bulan. Itu helper di negara jiran kita dulu, Malaysia. Di Indonesia ini belum lama sih, di Indonesia, kerja di Indonesia, karena dulunya kerja di Malaysia. Nah, di Indonesia ini saya mulai berkarir di Indonesia tahun 2009. Kalau di Malaysia dulu awal mula berkarir itu tahun 96. Masih baru lah ya. Nah, teman-teman ikuti terus Sang Pejuang, dukung terus, berikan komentar dan masukan untuk membangun channel ini supaya channel ini lebih baik, maju ke depannya, dan akan menyajikan konten-konten seputar alat berat, baik ekskavator, bulldozer maupun dump truck. Dukung terus channel ini, semoga channel ini bisa berkembang dengan baik. Dan lepas dari itu, atas dukungan teman-teman semua, supportnya dan masukannya kita terima semua. Berikan masukan yang membangun supaya channel ini bisa terus maju. Kita lihat dia ini masih agak bingung dia kemana arahnya nih. Jadi ini tujuannya saya training helper biar dia paham cara bekerja. Nah, kemarin saya ketemu lahan di gambut, jadi saya pun uji dia di gambut. Jangan jadi bukit dia paham, di gambut pun harus paham juga, karena tidak selamanya kita sebagai operator ini dapat lahan bukit ya. Pasti ada bukit, ada gambut. Cuma di Kalimantan Barat ini selama saya berkarir di sini belum pernah sih ketemu gambut seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia dulu memang asli gambut, karena memang saya dididik di gambut. Masih bingung dia, dorong 2-3 kali. Biasanya kan kalau memang tekniknya dah paham, 1 kali dorong dah pasti. Nah, ini dia mau dorong kayu nih. Wah, mantap. Berapa? Awas itu kata kayunya tuh. Kan nimpa ekstra tuh. Dan kayu besar, kayu karet tuh. Kayu karetnya pun udah mati. Yang tinggi. Lumayan lah ya bulannya, menurut saya lah lumayan. Cuma teknik kerja aja, kalau untuk sekedar bekerja udah bisa. Ini belajar kan harus bertahap. Tinggal dia nambah lagi teknik kerjanya. Kalau untuk bekerja sih udah bisa. Nah, lumayan. Saya pun merasa bangga juga karena baru 2 bulanan saya didik udah bisa bekerja meras gini. Karena ini lahannya lumayan terjal juga ini. 1 meter lebih lah korekan kita merasnya. Lumayan lah kalau untuk helper ya.
biasa juga ketemu lahan rata-rata itu 2 meter sampai 3 meter galian. Ini kita nggak was-was lah kalau kayu seperti ini, karena tanah-tanah tumpangan itu ada yang nahan. Paling bingung saya itu kalau belukar nggak ada yang nahan tanah. Jadi korekan tanah kita tuh, tanah tumpang itu nggak ada yang nahan, jadi rawan longsor. Kalau untuk helper baru 2 bulan lumayan lah ya. Apa namanya, cara kerjanya tinggal kita perbaiki lagi teknik kerjanya nih. Kalau untuk jaga alat saya lihat itu sudah lumayan lah. Jadi tinggal kita mau nambah ini teknik kerja, biar gimana cara cepatnya, kerja cepat, alat pun terjaga. Jangan cari cepatnya tapi alat pun nggak terjaga, sama juga nggak bisa. Jadi harus dua-duanya lah. Kita ini sebagai operator kan udah dipercaya sama bos untuk menjaga alat. Kayak kerupuk di dorongan, alat-alat baru. Yang sebatasnya lah, helper itu harus serba bisa bekerja di bukit buat derasan, bisa bekerja di gambut buat parit. Jadi nanti naik operator, ketemu lahan di gambut masuk, ketemu lahan di bukit masuk gitu. Jadi kalau kita ngajarkan aja di bukit, pas naik operator ketemu di gambut kan bingung dia. Bagaimana caranya? Masih bingung cara-cara teknik kerja. belum bisa ngatur kayunya ya, jarang kayu. Sistemnya kita ngerjain ini harus pandai ngatur-ngatur kayu. Kayu itu nggak bisa dilawan, kalau dilawan dia nggak bisa, tetap kita lambat kerjanya. Ikutin aja arah kayu kemana dia mau. Bingung dia mengatur kayu. Jangan rapat di situ kayu tumbangan lama. Kalau orang Kalimantan Barat dia bilang ini kayu bangkis. Ya, tumbangan lama. Bingung dia mengaturnya.
Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada video kali ini. Kerjaan helper saya akan ganti dia dulu sebentar. Mungkin jam 3 sore nanti saya pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.